Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita sudah berada di Jogja. Ada pertanyaan yang masuk ya di WA saya, Mas Didik, kenapa kami Google Ads-nya selalu boncos? Apakah emang algoritma Google Ads itu sudah tidak sebaik SEO di tahun sekarang? Maka teman-teman tonton aja video ini, kita akan membedah kenapa iklan Google Ads teman-teman sekalian itu bisa boncos dan apa saja penyebabnya. Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian ya, kalau kita berbicara tentang Mas ini iklan saya boncos dan lain sebagainya, ini ya walaupun sebenarnya saya harus masuk ke dashboard teman-teman sekalian, tetap harus melihat apa penyebabnya kenapa bisa terjadi seperti itu gitu kan. Jadi tidak serta-merta kita langsung menyimpulkan gitu kan. Saya tidak suka juga kalau misalnya sehari kita iklan 50.000 ya, tahu-tahu ya besok kita langsung evaluasi, itu tidak tepat juga teman-teman sekalian. Maka kita ada evaluasi bulanan, ada evaluasi per 6 bulan, ada evaluasi per tahunan gitu kan. Nah tapi secara umum teman-teman harus pahami ini nih, kenapa iklan Google Ads itu boncos. Itu pertama adalah jangkauannya terlalu luas teman-teman sekalian, targetingnya salah gitu kan. Contoh nih, jangkauan terlalu luas itu seperti apa? Contoh misalnya yang SEO mobil ya. Teman-teman yang SEO mobil ya, kata kuncinya yang terlalu luas itu SEO mobil, rental mobil, mobil ya, jasa SEO mobil. Itu sebenarnya menurut saya terlalu luas. Ya, kenapa? Karena kata kunci itu nanti seakan-akan ya bisa jadi ya, karena emang bisa melihat nanti SEO mobil adalah SEO mobil itu turunannya kan banyak. Makanya teman-teman bikin yang targetingnya itu yang tepat. Targeting tepat itu seperti apa? Contoh misalnya teman-teman adalah kata kuncinya sewa mobil Alphard Jogja, ya sudah, sewa mobil Alphard Jogja lepas kunci, rental mobil Alphard Jogja, rental mobil Alphard Yogyakarta, sewa mobil Alphard Yogyakarta, sewa mobil Alphard jemput bandara, jemput airport dan lain sebagainya. Nah saran saya coba mainnya spesifik seperti itu. Kenapa? Karena kalau kata kunci spesifik sampai orang datang berarti dia sudah ada niat untuk beli, sudah ada niat untuk menggunakan jasa kita. Jarang ada orang ngetik kata kunci panjang ya terus iseng-iseng, tuh jarang, menurut saya jarang ya. Misalnya dia jasa tambal ban, nah itu bisa jadi dia pengen lihat ya. Tapi kalau jasa tambal ban 24 jam terdekat dari sini ya, itu nggak mungkin. Itu pasti dia punya kejadian, mungkin bisa jadi bannya bocor gitu kan. Nah dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya teman-teman sekalian ya. Jadi emang kata kuncinya harus betul-betul spesifik, harus yang tertarget, jangan terlalu luas. Kalau tertarget nanti kan jangkauannya kecil Mas Didik, ya nggak apa-apa jangkauan kecil tapi kita dapat semua, itu jauh lebih baik teman-teman sekalian. Kalau Google maunya ini maunya itu, nah, kalau kita ikutin maunya Google habis, uang kita pasti habis gitu kan. Yang kedua adalah landing page-nya tidak tepat teman-teman sekalian ya. Tidak tepat tuh artinya apa? Tidak tepat itu informasi yang dihadirkan oleh landing page-nya itu lemah. Tidak langsung mengarah ke call to action, ke pembelian dan lain sebagainya. Nah landing page ini mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Makanya saya bilang iklan kalau sudah datang ke page kita, iklan kalau sudah terjadi klik, berarti iklan ini, orang tersebut ini sudah datang ke website kita. Berarti kalau iklan ini sudah datang ke website kita, artinya antara web dengan customer udah head to head nih. Web dan customer udah head to head. Gimana caranya si website ini memberikan informasi yang baik, gimana cara website ini bisa mengarahkan si orang tadi, si customer tadi melakukan pembelian. Kan begitu polanya. Jadi kenapa ada orang sudah masuk ke website tidak terjadi leads? Bisa jadi ini website tidak memberikan informasi yang baik, tidak detail ya, orang pun bingung beli ordernya di mana, tidak sempurna landing page kan begitu. Bisa jadi karena apa? Loadingnya lama, tidak mobile friendly ya, tidak kasih solusi, CTA-nya sebelah mana juga bingung, desainnya tidak profesional dan lain sebagainya, informasi yang dihadirkan juga tidak jelas. Nah maka landing page harus jelas semuanya. Makanya kalau ada orang ngetik sewa mobil Alphard Jogja, langsung aja selamat datang di sewa mobil Alphard Jogja di Dig SEO. Baru masukkan sub headline-nya apa? Sub headline-nya kasih solusinya. Untuk Anda yang saat ini liburan berada di Jogja, dengan waktu terbaik Anda bisa jalan-jalan menggunakan Alphard kami. Hubungi kami sekarang. Nah, langsung aja ada klik tombol hubungi kami sekarang. Maka landing page itu mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Kalau sudah ada headline, sub headline, ada tombol, langsung tombol, jangan kelamaan. Bawahnya langsung testimoni gitu kan.
bawahnya langsung testimoni. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah konversinya, tracking konversinya itu tidak tepat. Ya, makanya kita kalau bisa di tengah-tengah ada tracking konversi, itu kita setting teman-teman sekalian, ada namanya setting Google Tag Manager. Nanti teman-teman kalau yang bingung untuk setting Google Tag Manager, teman-teman boleh tonton video saya Google Tag Manager Didik Arwinsyah atau konversi Didik Arwinsyah. Ya, kenapa? Karena konversi ini kita jadi tahu berapa sih orang yang ngeklik. Kalau semakin kecil konversinya berarti tampilan websitenya tidak mengarahkan kepada konversi yang baik. Berarti tampilan websitenya head to headnya gak baik. Head to head terhadap customer-nya tidak baik gitu kan. Itu yang ketiga. Yang keempat, salah memilih jenis campaign. Kan jenis campaign ada banyak teman-teman sekalian. Nanti teman-teman ada performa max, ada lokal ya, ada search engine ya. Banyak jenis-jenis campaign. Nah, kalau produk baru saran saya performa max. Kenapa? Karena biar supaya orang kenal semua, displaynya masuk ya, dan lain sebagainya. Kalau produknya demand tinggi, masukkan search engine ya, search ya, ads ya, mulai orang nyari, ketemu nama kita, ketemu brand kita di posisi yang baik gitu kan. Kalau targetnya adalah lokal, produk lokal, tambahkan local extension ya, atau smart campaign. Iklan pintar itu cocok di lokal teman-teman sekalian. Nah, iklan-iklan lokal contohnya adalah restoran ya, kemudian pom bensin ya, dealer, atau website tersebut atau produk teman-teman sekalian emang targetnya lokal. Ya, maka targetkanlah wilayah lokal. Ya. Nah, yang kelima adalah ekspektasi yang terlalu cepat teman-teman sekalian di dalam Google Ads. Ya, tetap harus bersabar, harus melakukan riset dulu mana kata kunci informasi, mana kata kunci jualan. Risetkan dulu semua, mana kata kunci yang spesifik, itu yang diambil dulu. Tes dulu 1 bulan pertama, evaluasi mana kata kunci yang menghadirkan traffic yang baik, itu yang kita mainkan teman-teman sekalian. Mana kata kunci yang lemah, yang tidak ada trafficnya, itu mulai kita hindari ya. Kita cari lagi kata kunci yang tepat, kita cari lagi kata kunci yang spesifik, yang volumenya besar tapi persaingannya tidak terlalu besar ya. Nah, pastikan 1-2 minggu pertama ya dia memiliki stabilitas iklan yang baik. Maka teman-teman sekalian jangan pernah, mas saya sudah iklan hari ini kok belum dapat ya hari ini, ya tidak tepat juga kalau melakukan seperti itu. Tetap harus evaluasi bulanan. Kalau saya bulanan begini cara evaluasi. Sebulan kita dapat traffic berapa, tayangan berapa, CTR-nya berapa, kemudian berapa biaya yang sudah kita keluarkan. Anggaplah yang kita keluarkan 3 juta. Kemudian saya akan tanya sama admin saya, berapa leads yang masuk ke WA. Leads yang masuk ke WA ada 60 Mas Didik. 60 berapa yang deal? Yang deal ada 30. Berapa profit bersih yang kita dapatkan? Anggaplah dapatnya adalah 15 juta. Ya sudah, profit 15 juta dikurangi 3 juta berarti kita winning teman-teman sekalian. Kita winning 12 juta dari iklan 3 juta yang sudah kita keluarkan. Nah, begitu evaluasinya. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada apa yang kita keluarkan, berarti iklannya bagus. Jangan dikit-dikit, mas ini iklan nggak bagus, dia nggak bisa mengevaluasi begitu. Atau sudah masuk ke WA, ternyata dari WA tidak terjadi closing yang baik, berarti admin WA-nya yang dipermasalahkan dan lain sebagainya. Jadi banyak teman-teman sekalian harus kita evaluasi. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi diperiksa lagi mulai dari landing page-nya, kata kuncinya, jangkauannya, ya, kemudian strategi iklannya apakah sudah tepat atau belum. Jangan-jangan kita tidak melakukan itu, langsung kita bilang kita melakukan boncos tanpa kita ketahui sebabnya. Begitu, semoga manfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.